Halo semuanya, selamat datang. Siap untuk sebuah petualangan yang luar biasa? Hari ini kita bakal jalan-jalan ke luar angkasa buat menjelajahi rumah kita di alam semesta, yaitu bumi dan seluruh tata surya. Coba deh, pernah kepikiran gak sih? Dengan semua kondisi di bumi sekarang, jangan-jangan ada planet lain di luar sana yang bisa jadi rumah baru buat kita? Nah, pertanyaan besar inilah yang bakal jadi pemandu kita dalam perjalanan kali ini. Oke, ini dia itinerary tour kosmik kita. Kita punya 5 perhentian utama. Pertama, kita akan lihat gambaran besar dari tata surya. Kedua, kita bakal kenalan sama tetangga-tetangga planet kita. Ketiga, kita sapa juga penghuni lainnya kayak asteroid dan komet. Keempat, kita dalami gimana sih cara bumi bergerak. Dan terakhir, kita akan kupas tuntas perangsang bintang utama, matahari. Udah siap? Yuk berangkat! Perhentian pertama kita. Selamat datang di Tata Surya. Anggap saja ini adalah alamat lengkap kita di alam semesta, sebuah sistem yang super besar, super teratur, dan tentunya penuh dengan keajaiban. Coba dibayangin, Tata Surya ini kayak sebuah kota metropolitan kosmik yang super sibuk. Ada 8 planet sebagai gedung-gedung pencakar langitnya, ada planet-planet kerdil, lebih dari 200 satelit atau bulan, dan ribuan asteroid serta komet yang warawiri kayak kendaraan. Dan pusat dari semua lalu lintas ini? Tentu saja, matahari. Rame banget kan? Nah, sekarang waktunya buat ketemu langsung sama para penghuni utama di kota kosmik kita. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama 8 planet tetangga kita yang ternyata bisa dibagi jadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah geng planet dalam atau planet terestrial. Isinya ada Merkurius, Venus, bumi kita tercinta, dan Mars. Kenapa disebut terestrial? Soalnya mereka semua ini padat dan terbuat dari bebatuan, mirip banget sama bumi. Lokasi mereka juga paling dekat sama matahari. Sekarang, lihat deh Venus. Kamu mungkin mikir, planet terdekat dari matahari pasti yang paling panas kan? Eits, ternyata salah. Justru Venus juaranya. Kok bisa? Soalnya, atmosfernya yang super tebal itu bekerja kayak selimut raksasa yang ngejebak panas. Suhunya bisa sampai 460 derajat Celcius. Panasnya bukan main. Selanjutnya, kita mampir ke Mars, si planet berkarat. Julukan ini pas banget loh, soalnya warna merahnya itu beneran datang dari besi oksida. Atau bahasa gampangnya, karat yang ada di seluruh permukaannya. Keren ya penjelasannya sesederhana itu? Oke, sekarang kita terbang lebih jauh lagi, ke lingkungan para raksasa. Selamat datang di wilayah planet Jovian. Di sini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Beda banget sama geng yang tadi. Mereka ini bukan planet berbatu, tapi bola gas raksasa. Dan inilah sang raja, Jupiter. Biar kebayang gedenya, kalau misalnya bumi kita ini cuma sebesar buah anggur, Jupiter itu ukurannya segede bola basket. Betul, ukurannya itu lebih besar dari gabungan 7 planet lainnya. Masif banget. Dan ini dia, si perhiasan tata surya Saturnus. Planet ini emang paling ikonik dan cantik banget karena sistem cincinnya yang luar biasa. Ada 7 cincin utama yang isinya miliaran bongkahan es dan batu. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Tapi tunggu dulu. Tata surya itu isinya bukan cuma planet-planet utama loh. Masih banyak penduduk dan pengunjung lain yang gak kalah menarik buat kita sapa. Jadi, selain planet, kita juga punya satelit yang setia banget ngorbitin planet. Contohnya ya bulan kita. Terus ada asteroid. Ini ibaratnya kerikil-kerikil raksasa di angkasa yang paling banyak ngumpul di antara Mars dan Jupiter. Dan terakhir, ada komet, si bola salju kotor sisa pembentukan tata surya yang bakal ngeluarin ekor cahaya yang indah banget kalau lagi dekat matahari. Oke, setelah puas keliling-keliling, sekarang kita fokus pulang ke rumah kita, bumi. Gimana sih cara bumi bergerak di tengah lalu lintas kosmik yang padat ini? Dan apa dampaknya buat kita semua? Gerakan yang pertama namanya rotasi. Gampangnya, ini tuh gerakan bumi berputar pada porosnya. Coba bayangin deh sebuah gasing yang lagi muter kenceng di satu titik. Nah, persis kayak gitu bumi berotasi. Gerakan yang kedua adalah revolusi. Kalau ini gerakan bumi mengelilingi matahari di jalur khususnya, yang kita sebut orbit. Bayangin aja seorang pelari yang lagi lari di lintasan atletik. Bumi itu pelarinya, dan matahari itu pusat dari stadionnya. Jadi, ini dia beda utamanya. Dan ini penting banget. Rotasi atau putaran di tempat butuh waktu 1 hari. Dan efeknya adalah terjadinya siang dan malam.
Sementara itu, revolusi atau perjalanan keliling matahari butuh waktu sekitar 365 hari. Dan inilah yang bikin kita ganti tahun. 2 gerakan, 2 dampak super besar buat hidup kita. Sekarang kita sampai di perhentian terakhir. Tapi bisa dibilang ini yang paling penting dari semuanya. Matahari. Tanpa bintang kehidupan kita ini, ya kita semua nggak akan ada di sini. Yuk kita lihat sepenting apa perannya. Biar kalian kebayang betapa dahsyatnya matahari, coba lihat angka ini. Masa matahari itu 333.400 kali lebih besar dari masa bumi. Nah, karena ukurannya yang supermasif inilah, gravitasi matahari jadi kuat banget buat megangin semua planet biar tetap di jalurnya masing-masing. Jadi, kenapa matahari itu vital banget? Pertama, dia itu sumber cahaya dan kehangatan, energi paling dasar buat semua kehidupan. Kedua, gravitasinya itu kayak lem kosmik super kuat yang jagain semua planet biar nggak tabrakan atau kabur entah kemana. Dan ketiga, panasnya itu yang jadi mesin penggerak siklus air dan cuaca di bumi kita. Singkatnya, matahari itu adalah nyawa dari tata surya. Wah, tur kosmik kita hampir selesai nih. Sebelum kita benar-benar mendarat lagi di bumi, yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari perjalanan kita hari ini. Coba ingat-ingat ini ya, tata surya kita punya 8 planet yang terbagi jadi 2 geng, terestrial dan Jovian. Rotasi bumi bikin ada siang dan malam setiap hari, sementara revolusinya bikin kita ganti tahun. Matahari itu pusat dari semuanya. Dia yang ngasih energi dan bikin semua teratur. Dan yang paling penting, dari semua tempat yang kita lihat, cuma bumi satu-satunya planet yang punya kondisi sempurna untuk kehidupan. Perjalanan kita hari ini benar-benar ngingetin kita sama kutipan dari buku pelajaran kita. Setelah kita lihat betapa ekstrimnya kondisi di planet lain, kita jadi sadar banget betapa beruntungnya kita bisa tinggal di bumi yang diciptakan sesempurna ini untuk kita tinggali. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita jalan-jalan singkat lihat tetangga-tetangga kita, dari Venus yang super panas sampai Jupiter yang penuh badai, apa sih satu hal yang bikin kamu paling-paling bersyukur tentang planet bumi? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah ikut tur kosmik hari ini. Sampai jumpa lagi.